Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Allah lebih dekat dari urat leher. Allah meliputi segala sesuatunya. Mungkin kemudian mendasari mendasari kedua dasar tersebut ada yang berpedoman. Kalau begitu Allah tidak usah dicari. Ada lagi, kalau begitu kita tidak perlu mendekat kepada Allah karena Allah sudah dekat. Gitu. Teman-teman semua yang saya hormati, memang Allah sudah dekat ya teman-teman ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya selalu beserta ya, selalu beserta. Besertanya itu di mana tepatnya kan kita nggak tahu, cuma beserta gitu aja dalam keterangan tersebut. Karena beserta itu bisa saja ya, biasanya di sampingnya kanan, di sampingnya kiri, di depannya, atau di belakangnya barangkali. Jadi memang dekat, beserta sih. Terus keterangan yang lain lebih dekat daripada urat leher, itu juga dekat ya teman-teman. Terus Allah meliputi segala sesuatu, itu juga dekat. Namanya meliputi berarti kan ya semua yang ada alam semesta dan istrinya termasuk kita semua itu terjangkau oleh Allah, terliputi teman-teman. Kembali ke tadi, ada yang berpendapat barangkali mendasari keterangan tersebut sehingga Allah tidak perlu dicari, tidak perlu mendekat, itu teman-teman. Teman-teman semuanya saya hormati, kalau Allah tidak perlu dicari, tidak usah dicari, memang betul tidak usah dicari karena Allah tidak hilang teman-teman ya. Jadi bahasanya atau kalimatnya tidak begitu kiranya ya. Tidak mencari Allah karena Allah tidak hilang. Kemudian kalau tidak perlu mendekat karena Allah sudah dekat, tidak begitu kiranya ya teman-teman ya, karena ada perintahnya. Kalau nggak salah dengar, kurang lebih gini artinya, wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah di jalan itu agar kamu beruntung. Itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau keliru. Intinya ya perintah mendekat, wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mendekat. Nah, ini kan berarti perintah. Kita hanya berupaya, hanya berusaha, dan Allah sendirilah yang berkenan menyingkapkan hijabnya ya, karena upaya kita yang sesuai ya pada jalannya, berjihad di jalan itu, sehingga akhirnya dikaruniai tersingkap hijabnya teman-teman. Jadi kalau ada istilah tidak perlu mendekat, tidak perlu mencari, belum mencari, betul, Allah tidak hilang ya, tidak perlu mencari Allah. Yang perlu dicari adalah jalan untuk mendekat, yang pertama. Yang kedua, jalan untuk menuju kepadanya ya, jalan untuk kembali menuju kepadanya. Nah, ini ada perintahnya juga, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Itu teman-teman ya, carilah wasilah untuk mendekat ya, carilah wasilah untuk mendekat. Ini perintah benar-benar, agar benar-benar dekat ya kita harus mendekat ya. Bagaimana mendekat caranya ya tadi, cari wasilah. Wasilahnya apa? Ilmu. Itu perintah teman-teman, carilah wasilah ya.
kembalilah pada Tuhan perintah. Perintah itu kan, perintah Allah itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Jadi perintah itu banyak macamnya. Tinggal kita mau prioritaskan perintah yang mana. Perintah yang mana yang diprioritaskan, yang itu merupakan hal yang pokok, yang utama, yang amat penting, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Itu. Ya, perintah semua kita kerjakan. Ya, tapi perintah yang utama diabaikan. Perintah yang biasa-biasa hanya kepentingan untuk kepentingan ya di dunia saja, ya itu penting namanya perintah. Tapi bagaimana dikata perintah yang utama itu diabaikan, bahkan diingkari bahkan ya. Itu bagaimana? Jadi perintahnya banyak sekali dan tidak mungkin kita bisa menjalani semua. Ya, perintah Allah, contoh dari Kanjeng Nabi banyak sekali. Tidak mungkin kita mampu menjalani semua. Ya, kita yang penting tidak menjalani, tidak melakukan larangan-larangannya. Kemudian perintah yang poin-poin yang penting-penting, yang urgent-urgent, itu mesti kita utamakan, gitu teman-teman ya. Jadi begitulah ya, kalau belajar masalah pengetahuan spiritual memang riskan apa rawan ya, rawan. Berbeda dengan pengetahuan syariat, sudah baku ya, sudah baku, ada kitab-kitabnya baku, fikih ya, nahwu, apalagi tajwid, apalagi itu sudah baku, sehingga andai kata ada yang menyimpangkan, ada pihak-pihak yang sengaja mau menyimpangkan, itu akan ketahuan dengan mudah, akan ketahuan oleh banyak tokoh-tokoh agama. Tapi kalau belajar tentang hakikat, makrifat, spiritual, itu rentan. Karena itu ada spiritualis dari Inggris, siapa namanya lupa, di medsos, betapapun sucinya ya ilmu-ilmu pengetahuan, tapi untuk menjalaninya harus atas bimbingan guru, teman-teman. Karena di situ ada kunci apa yang harus, apa yang mesti dipersyaratkan untuk sampai kepada menjalani satu keilmuan. Ada syarat, ada persyaratan khusus yang pernah saya ungkapkan. Itulah syarat khusus, itulah yang ditalkinkan ya, mukadimahnya yang berupa bacaan keilmuannya. Jadi menurut hemat kami yang ditalkinkan itu bukan materi dzikrullahnya, bukan, baik la ilaha illallah maupun ismus zat, Allah dan yang lainnya, bukan itu yang ditalkinkan, tapi mukadimahnya, bacaan ilmunya, itu yang sakral ya. Setelah itu baru zikir ya, dilanjut dengan zikir. Karena mukadimah bacaan ilmu itu situ berfungsi membangkitkan rohani, pembangkitan jiwa ya, sebelum zikir ya, pembangkitan rohani. Pembukaan juga bisa dimaknai pembukaan rohani ya, pembangkitan rohani, pembangkitan jiwa. Nah, setelah dibaca yang secara alamiah berarti bermakna rohani telah bangkit, baru zikir ya, ismus zat apa-apa zikir. Karena berbeda teman-teman, antara ilmu dan zikir itu berbeda. Ilmu dan zikir berbeda teman-teman ya. Ilmu dan zikir berbeda. Dan zikir itu, apa yang mau dipikirkan itu ya tidak begitu dirahasiakan, karena itu asma Allah maupun zikir nafi isbat itu umum, tertera di kitab-kitab, siapapun menjalani juga bisa. Akan tetapi
bacaan keilmuannya itu, mukaddimahnya itu yang dirahasiakan. Ya, mukaddimahnya itu berupa ilmu, bacaan ilmu, zikirnya itu ismu zat. Jadi bacaan ilmu itu ibaratnya kendaraannya, nah zikirnya itu BBM-nya, ibaratnya itu mukaddimahnya itu ya balonnya, ya, atau membangkitkan balon dan pembangkitannya. Nah zikir itu ibaratnya itu karbitnya, gitu teman-teman. Oleh karena itu, bila ada yang berpendapat kalau zikirnya itu disampaikan oleh orang si A, si B, si C, atau guru yang mumpuni, itu berbeda dengan kalau hemat kami juga pikir sama saja. Ya, yang penting kesiapan jiwanya, pikir sama aja. Ismusat, nafi isbat, dikira oleh siapa saja sama aja. Yang penting ke istiqomahnya, ya istiqomahnya. Terus mengerti hakikatnya zikir itu. Tapi yang sakral itu bukan orang yang memberi. Yang sakral itu bacaannya, teman-teman. Bacaan keilmuannya. Yang tadi saya bilang untuk mukaddimah. Ya ini siapapun yang memberi, sekalipun dia itu pemulung sampah, pemulung barang-barang bekas yang dia pegang, itu mukaddimah bacaan keilmuannya itu sakral, teman-teman. Karena itu tuh penggugah jiwa, pembangkit jiwa, untuk membabar jati diri, untuk pembangkitan rohani. Nah setelah itu baru zikir. Perumpamanya ini, orang lagi tidur, ya, itu sebelum diberi makan kan dibangunkan dulu, dipanggil namanya Joko, nah, baru bangun, nah, baru dikasih makan atau minum. Nah itu panggilnya untuk bangun itulah mukaddimah, dan minumnya itulah atau makannya itulah itu perumpamaan zikirnya. Ya, dengan terbangun, kemudian makan minum, itu makan nutrisi masuk tepat sasaran, sehingga kondisi jasmani, tubuh jasmani akan fit, akan prima, ya, mampu menjalankan aktivitas. Ya itu begitu teman-teman. Jadi perumpamannya lagi, orang belum dibangunkan, masih tertidur, tiba-tiba diberi minum, disuapin, dipaksakan, ya nggak tepat sasaran, bisa malah bisa menimbulkan pencemaran, bisa kesengrok, bisa menimbulkan penyakit malah. Ya orang lagi itu dikasih makan, dikasih minum, kesengrok. Nah ini itu baratnya. Karena itu ya, kalau belum memiliki teknis pembangkitan jiwa atau pembangunan rohani, itu pendapat saya, mohon maaf kalau berbeda pendapat saya, zikir yang sudah dicontohkan, ya seperti zikir tasbih, tahmid, takbir, ya habis sholat maghrib, habis sholat subuh, ya 33 sudah terukur, dan itu tidak dikhawatirkan teman-teman ya, akan kemampuannya jiwa atau rohani, mampu. Tapi manakala zikirnya ismusat sampai ribuan, 5.000 sekali sholat tahajud, habis itu jam 2 malam, ya sholat tahajud, tidak fatihah, kemudian zikir itu ismusat sampai 5.000 kali tiap malam, atau nafi isbat rutin, tiap malam 5.000 itu 10.000. Menurut saya dikata jasmaninya, rohaninya belum dibangunkan, jiwanya belum dibangkitkan, belum dibuka, dikhawatirkan, ya tidak kuat menerima vibrasinya, rohaninya, jiwanya bukan goyah, itu dikhawatirkan teman-teman, menurut hemat saya. Ya karena itu zikir itu makanan jiwa, energi spiritual yang menampung itu jiwa, teman-teman. Andai kata jiwa belum terbangkitkan, itu menurut hemat saya kembali lagi terbatas kemampuan penampungannya. Tapi manakala sudah dibangkitkan, sudah dibangunkan rohaninya pakai teknis mukaddimah,
keilmuan khusus. Insya Allah ya, insya Allah jiwa rohani itu laksana samudra, mampu menampung zikir. Lebih banyak zikirnya, lebih istiqomah, akan semakin tercerahkan teman-teman. Tapi kalau nggak pakai mukadimah, tiba-tiba zikir apapun, zikirnya posnya di sini, di hati ini, itu hemat kami supranatural arahnya teman-teman, ke supranatural, bukan spiritual. Ya, kalau tidak pakai pembangkitan jiwa, baik pakai mukadimah ilmu hakikat maupun makrifat yang memposisikan diri pada posisi yang dekat dengan Allah, dan yang berikutnya yang makrifat Allah itu sampai kepada fana billah. Ya teman-teman, kalau hanya mengandalkan zikir, materi zikirnya, apapun jenis zikirnya, ya dimanapun posisinya, apapun metodenya, baik sirri maupun jahar maupun nafi isbat, sebanyak-banyaknya itu arahnya ke supranatural. Bisa dikaruniai ke kelebihan barangkali secara supranatural, secara metafisika. Ya, itu bisa saya istilahkan ke ilmu hikmah, arahnya spiritual. Bisa dikaruniai keistimewaan kelebihan kalau beruntung teman-teman. Kalau beruntung, misal bisa dikaruniai, bisa tiba-tiba bisa melihat apalah yang orang awam tidak bisa melihat, karunia bisa menyembuhkan apa, itu bagi yang beruntung. Ya kan, zikir itu kan agar beruntung. Tapi kalau tidak beruntung, karena banyaknya beban, jiwa tidak mampu menanggung, ya secara psikis tidak mampu menanggung beban, karena itu energi itu yang ya, diwiridkan juga jadi beban bagi rohani, yang dikata rohani belum dibangunkan. Bukannya pencerahan yang terjadi, nanti malah serah ya jiwanya, rohaninya ke teman-teman. Dikhawatirkan tidak mampu, ya andai kata tidak beruntung, ya kan. Kalau tidak beruntung kan berarti buntung. Kalau tidak beruntung bisa terjadi yang dikhawatirkan terjadi, kena gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa itu tanda-tanda gangguan jiwa yang tingkat paling rendah menurut pendapat kami, itu menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya ambisinya tentang hal-hal duniawi itu keras, teman-teman. Itu efeknya itu kesombongan, ketakaburan, ya suka meremehkan orang lain. Kalau orang lain dianggap kurang menghormati, dia tersinggung, dia marah, dia memperlihatkan sikap kebencian. Itu ringan. Tanda-tanda menengah, ya misalkan suka ngamuk-ngamuk, susah tidur, ya kemudian suka menampakkan hal-hal yang suka pamer, ya istilahnya waria, ujub. Hal yang paling parah, ya gangguan jiwa, sakit, bisa sakit teman-teman. Begitu teman-teman, ya penyampaian pendapat saya. Mohon maaf apabila tidak sama, itu pendapat yang dan tentang khawatiran saya. Apabila beda pendapat, ya mohon dimaklumi. Apabila ada yang salah dan keliru, ya silahkan dikoreksi teman-teman, ya. Karena saya tidak berada pada posisi yang mengklaim benar belum tentu, ya teman-teman. Karena kebenaran itu mesti diuji dengan standar atau pedoman universal. Demikian teman-teman, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.